Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas ekonomi makro dan perbedaannya dengan ekonomi mikro. Apa itu ilmu ekonomi makro? Ekonomi makro mengupas perilaku perekonomian sebagai suatu keseluruhan dan mengabaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh unit-unit individu. Penerapan ilmu ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis target-target kebijakan moneter seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkesinambungan. Ekonomi makro memiliki beberapa tujuan yang juga berdampak untuk suatu negara. Setiap tujuan dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam suatu negara. Berikut beberapa tujuannya. 1. Menciptakan lapangan pekerjaan. 2. Produksi dalam negeri yang tinggi. 3. Ekonomi yang stabil. 4. Neraca pembayaran seimbang. 5. Pendapatan penduduk yang merata. Ruang lingkup ekonomi makro. 1. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Dalam ekonomi makro dijelaskan tentang seberapa jauh perekonomian suatu negara dapat menghasilkan suatu produk dan jasa. Ruang lingkup ekonomi makro ini memiliki beberapa jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pengeluaran perusahaan atau investasi, ekspor dan impor. 2. Kebijakan pemerintah. Ada dua jenis kebijakan pemerintah berhubungan dengan ekonomi makro, yaitu 1. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat dalam suatu negara. 2. Kebijakan fiskal merupakan langkah pemerintah untuk mengubah struktur dan jumlah pajak yang bertujuan mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. 3. Pengeluaran agregat. Jika pengeluaran agregat tidak mencapai tingkat yang ideal, berarti sedang terjadi permasalahan ekonomi dalam suatu negara. Untuk menstabilkan pengeluaran agregat, pemerintah bisa menekan laju inflasi dan menciptakan lapangan pekerjaan dalam suatu negara. Ekonomi makro memiliki beberapa kebijakan dari yang diantaranya seperti 1. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mengatur pendapatan dan pengeluaran dari suatu negara. 2. Kebijakan moneter. 3. Kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran berfungsi menyeimbangkan neraca keuangan dalam sebuah perusahaan maupun negara. Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Dilihat dari harga, ekonomi mikro, harga ialah nilai dari suatu komoditas barang tertentu saja. Ekonomi makro dilihat dari harga. Harga adalah nilai dari komoditas secara agregat keseluruhan. Unit analisis ekonomi makro. Pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara individual. Contohnya permintaan dan penawaran, perilaku konsumen, perilaku produsen, pasar, penerimaan, biaya dan laba atau rugi perusahaan. Ekonomi makro dari unit analisis. Pembahasan tentang kegiatan ekonomisme secara keseluruhan, contohnya pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi, dan kebijakan ekonomi. Tujuan analisis dari ekonomi mikro lebih memfokuskan pada analisis tentang cara mengalokasikan sumber daya agar dapat dicapai kombinasi yang tepat. Tujuan analisis dari ekonomi makro lebih memfokuskan pada analisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Sekian dari pembahasan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.